laga football lovers, kali ini berjumpa lagi pada channel kesayangan kita, Prediksi Story Apple. Dimana pada prediksi kali ini kita akan coba membahas 5 laga yang akan bermain pada tanggal 28 Agustus sampai pada tanggal 29 Agustus 2021. Dimana pada 3 laga pertama kita ambil pada Liga Inggris, 1 laga berikutnya kita ambil pada La Liga Spanyol, dan 1 laga terakhir kita ambil pada Liga Jerman atau Bundesliga Jerman. Baiklah, pada pertandingan yang pertama ada Aston Villa versus Brentford, dimana jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, Aston Villa kehilangan 3 pemain yang dipastikan tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Sedangkan untuk tim lawan Brentford kehilangan 2 pemain yang akan dipastikan juga tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Sedangkan jika kita melihat pertandingan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Aston Villa bermain di kandangnya Barrow, Aston Villa meraih kemenangan dengan skor 6-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Aston Villa meraih 4 kemenangan dan 1 kekalahan. Sedangkan untuk tim lawan Brentford, di mana pertandingan terakhir Brentford bermain di kandangnya sendiri, meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas Forest Green. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Brentford meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Brentford bermain di kandangnya sendiri meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Aston Villa. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Brentford meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Itu dia teman-teman untuk pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Nah, setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang Aston Villa dengan memberi setengah bola pada nilai Asian handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, saya prediksi 1-0. Itu dia teman-teman untuk pertandingan yang pertama. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang kedua, di mana pada pertandingan yang kedua ada West Ham versus Crystal Palace. Di mana jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, West Ham sama sekali tidak memiliki pemain yang absen dalam pertandingan ini. Jadi bisa dikatakan West Ham akan bermain full tim dalam laga ini. Sedangkan untuk tim lawan Crystal Palace kehilangan 4 pemain dalam pertandingan ini yang dipastikan tidak akan hadir dalam laga ini. Nah, selanjutnya kita mencoba melihat pertandingan terakhir dari kedua klub ini, di mana pertandingan terakhir West Ham bermain di kandangnya sendiri meraih kemenangan dengan skor 4-1 atas Leicester. Sedangkan untuk 5 pertandingan terakhir West Ham selalu meraih kemenangan dan tidak pernah menyentuh kekalahan. Sedangkan jika kita melihat di tim lawan Crystal Palace, di mana pada pertandingan terakhir Crystal Palace bermain di kandangnya Watford, Crystal Palace harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Crystal Palace meraih 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Sedangkan jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir West Ham bermain di kandangnya Crystal Palace, West Ham meraih kemenangan dengan skor 2-3. Dan untuk 5 pertemuan terakhir, West Ham meraih 1 kemenangan dan 2 kemenangan untuk Crystal Palace dan 2 hasil imbang. Itu dia teman-teman untuk pertemuan dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Nah, setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang West Ham dengan memberi 3/4 bola di nilai Asian handicapnya. Dan untuk prediksi skornya saya prediksi 2-1. Itu dia teman-teman untuk pertandingan yang kedua. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang ketiga, di mana pada pertandingan yang ketiga ada klub Liverpool versus Chelsea, di mana jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, Liverpool sama sekali tidak memiliki pemain yang absen, jadi bisa dikatakan Liverpool akan bermain full tim dalam pertandingan ini. Sedangkan untuk Chelsea kehilangan 2 pemain yang dipastikan tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Selanjutnya kita akan menuju pada pertandingan terakhir, di mana jika kita melihat pertandingan terakhir Liverpool bermain di kandangnya sendiri
meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Burnley. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Liverpool meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat di tim lawan ada Chelsea, di mana pada pertandingan terakhir Chelsea bermain di kandangnya Arsenal, Chelsea meraih kemenangan dengan skor 2-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Chelsea meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Chelsea bermain di kandangnya Liverpool, Chelsea meraih kemenangan dengan skor 1-0. Dan untuk 5 pertemuan terakhir, Chelsea meraih 2 kemenangan dan 3 kemenangan untuk Liverpool. Itu dia teman-teman untuk pertandingan terakhir dan pertemuan terakhir dari kedua klub ini. Nah, setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang Chelsea dengan menahan setengah bola di nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, saya prediksi 1-1. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang keempat, di mana pada pertandingan yang keempat kita beralih pada La Liga Spanyol, di mana pada La Liga Spanyol ini ada klub Real Sociedad versus Levante. Di mana jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, Real Sociedad kehilangan 4 pemain yang dipastikan tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Sedangkan untuk tim lawan Levante kehilangan 5 pemain yang dipastikan juga tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Selanjutnya kita akan coba melihat pertandingan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Real Sociedad bermain di kandangnya sendiri, meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Rayo Vallecano. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Real Sociedad meraih 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Sedangkan untuk tim lawan, di mana pada pertandingan terakhir Levante bermain di kandangnya sendiri melawan Real Madrid, meraih hasil imbang dengan skor 3-3. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Levante meraih 1 kemenangan, 2 kekalahan dan 2 hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Real Sociedad bermain di kandangnya sendiri, meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Levante. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, Real Sociedad meraih 1 kemenangan dan 2 kemenangan untuk Levante dan 2 hasil imbang. Itu dia teman-teman untuk pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Nah, setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang Levante dengan menahan 1/4 bola di nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya saya prediksi 0-0. Itu dia teman-teman untuk pertandingan yang keempat. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang kelima, di mana pada pertandingan yang kelima kita beralih pada Liga Jerman atau Bundesliga Jerman, di mana pada pertandingan ini ada klub Mainz versus Greuther Fürth. Di mana jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, Mainz kehilangan 1 pemain yang dipastikan tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Sedangkan untuk Greuther Fürth kehilangan 4 pemain yang dipastikan juga tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Selanjutnya kita akan coba lihat pertandingan terakhir dari kedua klub ini, di mana pertandingan terakhir Mainz bermain di kandangnya Bochum. Mainz harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-2. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Mainz memperoleh 4 kemenangan dan 1 kekalahan. Sedangkan untuk tim lawan Greuther Fürth, di mana pertandingan terakhir Greuther Fürth bermain di kandangnya sendiri melawan Arminia Bielefeld, memperoleh hasil imbang dengan skor 1-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Greuther Fürth memperoleh 2 hasil imbang dan 3 kekalahan. Selanjutnya jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pertemuan terakhir Mainz bermain di kandangnya sendiri melawan Greuther Fürth, memperoleh hasil imbang dengan skor 0-0. Dan untuk 5 pertemuan terakhir, Mainz memperoleh 2 kemenangan dan 2 kemenangan lagi untuk Greuther Fürth dan 1 hasil imbang. Itu dia teman-teman untuk pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini.
Nah, setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang Mainz dengan memberi 3/4 bola di nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya saya prediksi 1-0. Itu dia teman-teman 5 laga yang akan bermain pada tanggal 28 Agustus sampai pada tanggal 29 Agustus 2021. Kembali lagi saya ingatkan, ini hanyalah sebuah prediksi. Bisa benar dan bisa juga salah. Jika teman-teman yakin bisa diambil dan jika teman-teman kurang yakin, maka kembali lagi kepada prediksi teman-teman sendiri. Baiklah teman-teman, itu dia untuk prediksi kali ini. Saya prediksi History Apple pamit dan terus ikutin video kita selanjutnya. Saya doakan teman-teman semua beruntung dan salam olahraga.